Kita lanjutkan. Saya mempunyai contoh lain antara perpaduan perkalian dan modulo. Perkalian dengan modulo tidak seperti perkalian biasa. 5 kali 5 sama dengan 25. Tapi tergantung kita modulonya berapa. Kita coba kemas dalam bentuk tabel seperti ini. Saya akan membuat operasi perkalian dalam modulo 4. Ya, perkaliannya 1 sampai 5 dalam modulo 4. Saya akan coba dalam tabel, maaf, saya izin ganti dulu. Ya. Perkalian modulo 4 1 sampai 5. 1 2 3 4, 5. Satu, dua, tiga, 4, 5. Cara ini cukup efektif untuk membiasakan diri menggunakan modulo. Wah, dicoba. Oke. Kita operasinya adalah perkalian dengan modulo 4. Kalau yang biasa, perkalian biasa, ketika 5 dikali 5, maka hasilnya adalah sama dengan 5. Tapi karena ini adalah modulonya, maka ketika 5 dikali 5, tidak jadi sama dengan 25. Tapi dibagi dulu dengan 4, sisanya berapa? Oke, kita mulai dari 1. 1 kali 1 modulo 4, 1 dikali 1, 1. Bagi 4, sisanya berapa? Sisanya tetap 1. 1 kali 2 tetap 2. 1 kali 3 tetap 3. 1 kali 4. 1 kali 4 adalah 4. Modulo 4 dibagi 4, sisanya berapa? Sisanya adalah 0, tidak ada. 1 kali 5 adalah 5. Modulo 4, berarti sisanya 1. Dibagi 4, sisanya 1. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 4 berarti hasilnya 0. Jadi setiap kelipatan 4, maka dia pasti 0. 2 kali 3, 6. Sisanya 2. 2 kali 4, 8. 0. Ini 2 kali 5, 10. 2. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 2. 3 kali 2 hasilnya kan 6. Tapi modulo 4 dibagi 4, berarti hanya ada sisanya 2. 3 kali 3, 9. 9 kelipatan 4 adalah 8. 8 tambah 1, sisanya adalah 9. 3 kali 4, berarti di sini semua pasti 0. Karena kelipatan 4. Begitupun yang ini, 0, 0, 0, 0, karena kelipatan 4. Oke. Di sini kita lanjutkan 3 kali 5, 15, 15. Kelipatan 3, kelipatan 4 yang dekat dengan 15 adalah 12, maka sisanya adalah 3. 5 kali 1, 1. 5 kelipatan 4, sisa 1. 5 kali 2, 10. 10 dibagi dengan 4, ya, 2 kali 4 tambah 2. 5 kali 3, 15, sisanya 3. 5 kali 5, 25. 25 dekat dengan kelipatan 4, yaitu dengan 24. Berarti sisa 1. Oke, maka ini adalah sisa dari operasi perkalian di modulo 4. Jadi tidak langsung hasil kalinya, tapi dibagi dulu dengan 4, sisanya berapa? Maka ini adalah sisa dari hasil perkalian 1 sampai 5 dibagi dengan 4. Maka ini sisanya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sisa itu akan di antara 0 sampai M-1. M-1 di sini M-nya adalah 4. Ini adalah M. M-1 berarti 3. Kita hasilnya lengkap. 0-nya ada, 1-nya ada, 2 ada, 3 ada. Kembali lagi ke 0.
Ya. Jadi sisa itu di antara 0 sampai M-1. Nah, ini adalah salah satu contoh proses perkalian modulo 4, 1 sampai 5 perkaliannya. Nah, oke. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu sifat-sifat modulo. Sifat-sifat modulo ini ada 4. Hampir sama dengan proses perkalian dengan eksponen. Beberapa proses perkalian modulo dengan sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah ada sifat penjumlahan. Oke. A plus B mod M. Maka ini sama dengan A mod M gitu tambah B mod M mod M. Oke. Jadi bisa dicari. Jadi maksud ini adalah A ketika M-nya sama, angkanya M sama-sama M, maka bisa digabungkan langsung atau bisa dipecah. Tapi kalau dipecah, perhatikan bahwa modnya juga masih ada di luar. Ini kalau dalam penjumlahan distributif ya, atau perkalian. A mod M, jadi mencari A dulu, sisa dari dibagi dengan M, kemudian B, sisa B jika dibagi dengan M, nanti baru dijumlahkan, dimodkan lagi. Begitu. Kemudian yang kedua itu adalah pengurangan. Sama ya, pengurangan juga. A min B mod M ini akan sama dengan A mod M dikurangi B mod M. Modnya jangan lupa. Jadi ini istilahnya seperti 2 kali mencari sisa, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perkalian A kali B mod M ini sama dengan A mod M dikali B mod M kurung tutup mod M. Gitu. Jadi pemecahan. Dan yang keempat adalah perpangkatan. Jika ada A dipangkatkan P, kemudian mod M, gitu ya. Maka ini bisa kita pecah menjadi A pangkat X mod M, kemudian dikali ya, dikali ini kurung B mod Y, 2 kali Y mod M, lalu dimodkan lagi mod M. Oke, pemecahan dengan catatan X, Y lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 atau positif ya,
Kemudian X tambah Y sama dengan M. X tambah Y sama dengan M. Nah, kalau X tambah Y sama dengan P. P yang ini ya. Nah, X dan Y lebih besar sama dengan 0 artinya positif. Nah, di sini kita kalau X atau Y-nya 0, maka kan ini sama dengan P berarti ya. Jadi tidak usah, berarti secara tidak langsung kalau kita mengganti X-nya atau Y-nya 0, maka tetap saja berarti yang X atau Y nanti akan jadi sama dengan P. Jadi pastikan kalau mengganti itu berarti kan fungsinya untuk mempermudah kan ya. Mempermudah. Kalau Y atau X-nya itu tetap sama dengan 0, maka otomatis ada yang sama dengan P. Lalu buat apa seperti ini kan kalau sama-sama saja, begitu. Nah, jadi ini adalah sifat di modulo penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan, begitu. Ya, diingat-ingat. Nah, berikutnya adalah nanti contoh soalnya di bagian akhir ya. Berikutnya adalah kita akan mencoba di sini yang kelima, beberapa ciri bilangan habis dibagi. Beberapa ciri bilangan habis dibagi itu seperti apa maksudnya? Oke. Saya ingat ini selesai. Oke. Yang perlu dicatat yang pertama adalah beberapa ciri bilangan ya. Oke, berapa bilangan habis dibagi? Yang pertama, kalau bilangan habis dibagi 1, saya tidak akan menjabarkan. Pasti semua bilangan habis dibagi 1. Bilangan bulat, semuanya pasti habis dibagi 1. Jadi tidak ada juga nanti mod 1 nggak akan muncul. Nggak pernah. Ya, karena pasti 0 semua, sisa dibaginya tidak ada sisa. Nggak seru katanya ya. Jadi saya akan mulai ciri bilangan jika habis dibagi 2. Oke. Bilangan yang habis dibagi 2 cirinya adalah angka satuannya adalah genap. Angka satuan adalah genap. Oke, angka satuan genap. Tahu ya, angka satuan posisinya di bilangan terakhir. Angka satuan genap pasti habis dibagi 2. Maka otomatis kalau ditanya modulo 2, jawabannya cuma ada 2 pilihan. Modulo 2, maka jawabannya hanya 2 pilihan, 0 dan 1. Habis dibagi atau sisa 1. Kalau bilangan dibagi dengan 2. Yang kedua, jadi nomor habis dibagi 2 juga tidak terlalu seru, begitu ya. Tantangannya tidak terlalu menggigit. Yang kedua, habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Habis dibagi 3, cirinya apa? Ya. Jumlah digit dari bilangan itu kelipatan 3. Merupakan kelipatan 3. Misalnya 27. 27 itu 2 tambah 7. Jumlah digit ya, jumlah digit-digitnya itu kelipatan 3. 27 2 tambah 7.
36, 3 tambah 6, 9. 9 merupakan kelipatan 3. 121 misalnya. Apakah 121 kelipatan 3 atau habis dibagi 3? 1 tambah 2 tambah 1. Itu jumlahnya 4. Maka 121 bukan kelipatan 3. Pasti ada bersisa. Kemudian, misalnya yang lebih atau yang angka ribuan. Misal 1024, 1024. Apakah 1024 merupakan kelipatan 3 atau habis dibagi 3? Maka tinggal cek. 1 tambah 0 tambah 2 tambah 4. Ini sama dengan 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Berarti ini bukan kelipatan 3 atau 3 tidak habis membagi 1024. Ya, gitu. Nah, misal ada 1, 0, 2, 6. 102x misalnya. Contoh yang kedua. 102x, tentukan x supaya tentukan x supaya 102x habis dibagi 3. Oke. Nah, berarti kan 1 tambah 0 tambah 2 tambah x. Ini berapa? 1 tambah 0 ini kan udah 1 tambah 0, 1 tambah 2, 3. Oke. Nah, supaya ada x-nya, x itu bisa bilangan berapapun, yang penting habis dibagi 3. Bisa jadi x-nya adalah 0, x-nya adalah 3, x-nya adalah 6, x-nya adalah 9. Yang penting di sini kan posisinya 1 digit. 1 digit berarti kita tinggal milih atau didaftar x yang mungkin adalah ini kan 102x. Bagaimana caranya supaya bagaimana caranya menentukan x supaya 102x itu habis dibagi 3? Maka tinggal mengganti x-nya dengan angka-angka yang tadi. Ini kan jumlahnya 1 tambah 0, 2, 1. Tambah 2, 3, ini sudah posisinya habis dibagi. Maka x-nya pilihannya adalah 0, 3, 6, 9. Pilihan x-nya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, habis dibagi 4. Yang ketiga, habis dibagi 4. Oke, habis dibagi 4, cirinya adalah 2 atau angka puluhan habis dibagi 4. 2 digit atau puluhannya habis dibagi 4. Oke. Misalnya tadi 1024, 24nya adalah habis dibagi 4, maka 1024 habis dibagi 4. Contoh 2020 misalnya. 2020 apakah habis dibagi 4? Maka kita tinggal cek 20 jika dibagi 4 sama dengan 5, berarti habis dibagi. Artinya atau jadi
2020 habis dibagi 4. Sisanya 0. Gitu. Yang keempat, bilangan habis dibagi 5 ini paling mudah ya. Digit terakhirnya nol atau 5. Digit terakhirnya 0 atau 5. Ini mudah. Yang kelima, saya hanya sampai 6, kalian cari 7 sampai 11. Habis dibagi 6. Bilangan yang habis dibagi 6 cirinya adalah angka tersebut habis dibagi 2 dan 3. Oke, jadi untuk yang habis dibagi 6 ada 2 syaratnya. Kalau tadi 2 sampai dengan 5 hanya 1 syaratnya. Ya, walaupun ini 2 itu kan atau ya, salah satunya. Kalau yang 6 atau yang habis dibagi 6, maka ada 2 syaratnya karena di sini dan. Dua-duanya harus terpenuhi. Jadi, cek dulu apakah habis dibagi 2. Yang kedua, apakah habis dibagi 3? Jika dua-duanya ya, atau jika dua-duanya terpenuhi, maka artinya bilangan tersebut habis dibagi 6. Kita contohkan. Saya nembak satu angka, ratusan lah ya, 1902 misalnya, 192, sorry. 192 apakah habis dibagi 6? Habis dibagi 6. Atau gini ya penulisannya. Apakah 6 habis membagi 192? Buktikan, begitu ya. Nah, maka kita harus cek syarat pertama. Syarat pertama adalah bilangan genap. 2 habis membagi 192 karena bilangan terakhirnya adalah genap. Ya, silahkan tulis. Kemudian syarat kedua, harus dicek apakah 3 habis membagi 192 ini terpenuhi ya. Ini kita cek. Maka 1 tambah 9 tambah 2 itu sama dengan 12. 12 habis dibagi 3. Ya. Atau kelipatan 3. 12 itu merupakan kelipatan 3. Artinya ini terpenuhi. Jadi 6 habis membagi 192 berdasarkan syarat 1 dan syarat 2. Gitu. Oke, saya kasih tugas kalian untuk melanjutkan. Habis dibagi 7, ciri-cirinya apa? Habis dibagi 8, ciri-cirinya apa? Habis dibagi 9, habis dibagi 10, ya gampang lah. Habis dibagi 11. Itu. Jadi 5 lagi yang harus kalian cari untuk mempermudah nanti apakah mengecek apakah bilangan itu habis dibagi angka atau bilangan yang tadi saya sebutkan. Yang harus kalian cari adalah ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 7, habis dibagi 8, 9, 10, dan 11.
Demikian untuk materi, kita lanjutkan ke contoh dan pembahasan soal. Terima kasih.